Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafifah Dwi Nurmala, mahasiswi Universitas Lampung, program studi PGSD. Pada pertemuan ini, kita akan belajar subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran. Seperti apa masing-masing perpindahan panas itu? Perpindahan panas yang pertama, yaitu secara konduksi atau hantaran, adalah perpindahan panas atau kalor tanpa diikuti zat perantaranya. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Contoh peristiwa perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama. Saat kita memanaskan ujung logam, maka pada bagian ujung logam yang lainnya lama-kelamaan akan terasa panas. Contoh selanjutnya yang kedua yaitu saat kita mengaduk kopi yang panas, sendok yang dimasukkan ke dalam air yang panas, lama-kelamaan ujung sendoknya akan terasa panas juga. Contoh yang ketiga yaitu saat kita menyetrika baju yang terkena setrika lama-kelamaan akan terasa panas. Untuk membuktikan adanya perpindahan kalor atau panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita melakukan percobaan. Kita letakkan mentega pada ujung sendok, lalu kita panaskan ujung sendok tersebut, maka yang terjadi adalah perpindahan panas secara konduksi, yaitu panas dari api kompor akan mengenai sendok dan kemudian akan berpindah ke mentega, sehingga lama-kelamaan mentega akan meleleh atau mencair. Kalian juga bisa mencoba di rumah, tapi dengan pengawasan orang tua dan berhati-hati. Kemudian, kita coba memegang bagian ujung sendok yang tidak kita panaskan, lama-kelamaan juga terasa panas. Hal ini menunjukkan adanya perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Perpindahan panas yang kedua yaitu secara konveksi atau aliran adalah perpindahan panas atau kalor yang diikuti zat perantaranya. Umumnya, perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Contoh peristiwa perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, saat kita merebus air, maka molekul air yang panas akan terasa ringan dan naik ke atas, lalu digantikan oleh molekul air yang dingin akan bergerak dari atas ke bawah. Contoh yang lainnya yaitu terjadinya angin darat dan angin laut, dan contoh selanjutnya yaitu terjadinya ventilasi udara di rumah kita. Untuk membuktikan adanya perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita melakukan percobaan. Mari kita mengamati perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Pertama, kita siapkan air dan panci, lalu kita panaskan air yang ada di dalam panci menggunakan api kompor. Siapkan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam panci. Saat air dalam panci belum panas, potongan kertas ada yang berada di dasar dan di permukaan air.
Lalu, saat air di dalam panci mulai panas, potongan kertas yang ada di dasar akan bergerak ke atas dan yang ada di permukaan air akan bergerak ke bawah. Berputar-putar mengikuti aliran akibat dari mendidihnya air di dalam panci. Hal tersebut menunjukkan saat air dipanaskan, molekul air menjadi ringan dan benda yang ada di dasar bergerak ke atas, dan sebaliknya, benda yang ada di atas akan bergerak di bawah dan terus berputar-putar mengikuti aliran air saat air tersebut mendidih. Hal tersebut menunjukkan adanya perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan panas yang ketiga, yaitu secara radiasi atau pancaran, adalah perpindahan panas atau kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi tentunya berbeda dengan perpindahan kalor secara konduksi ataupun konveksi. Pada perpindahan kalor secara radiasi, agar terjadinya perpindahan kalor, maka kedua benda tidak harus saling bersentuhan karena kalor dapat berpindah tanpa adanya zat perantara. Artinya, kalor dipancarkan oleh sumber panas ke segala arah. Contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, saat kita berkemah, kita membuat api unggun. Api unggun menghasilkan panas yang dapat menghangatkan tubuh kita. Contoh yang kedua, yaitu saat ibu menjemur pakaian di bawah terik matahari, maka lama-kelamaan pakaian tersebut akan kering. Contoh yang ketiga, yaitu boklam lampu yang menghasilkan panas dan membuat hangat suatu ruangan. Perpindahan kalor secara radiasi juga dimanfaatkan oleh peternak ayam untuk menetaskan telur-telurnya. Untuk membuktikan adanya perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita melakukan percobaan. Untuk membuktikan adanya perpindahan kalor secara radiasi, amati percobaan berikut ini. Yang pertama, siapkan lilin dan korek api. Lalu, nyalakan lilin dengan korek api hingga menyala. Setelah lilin menyala, letakkan tangan kalian di atas api lilin. Api lilin akan memancarkan panasnya ke tangan kita dan membuat tangan kita panas. Hal tersebut membuktikan adanya perpindahan kalor secara radiasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.